Pertama-tama prinsipnya adalah kita ini sebagai seorang muslim itu harus patuh pada perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah dalam bentuk firman Allah dalam Al-Quran atau perintah Rasul dalam bentuk hadis-hadis yang sahih, itu adalah pegangan kita. Kita tidak boleh bertentangan dengan nas. Apakah kita boleh berpendapat melawan nas? Tidak boleh. Tapi berpendapat dalam pengertian kita menafsirkan nas, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita melakukan penafsiran, itu sah-sah saja. Selagi kita menafsirkan itu masih di dalam bingkai nas-nas yang ada. Nah, sebetulnya kita berpendapat pribadi, ya, selagi berpendapat pribadi itu ada rujukan di dalam Al-Qur'annya, ada rujukan di dalam hadisnya, itu tidak ada masalah. Bisa jadi madhab-madhab yang ada di dalam sejarah Islam ini lahirnya karena mereka menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis-hadis. Tetapi ketika misalnya muncul ide, muncul pendapat yang bertentangan dengan nas, yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis, walaupun pendapat itu bagus, tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis yang sahih, maka pendapat seperti itu tidak diizinkan di dalam agama. Kenapa? Karena kita dalam hal agama ini harus merujuk kepada Al-Quran dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah misalnya memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Ya. Al-Quran juga mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang dibawakan oleh Rasul kepada kalian harus kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasul harus kamu hindari. Artinya kita harus merujuk. Kita tidak boleh berpendapat, berijtihad, berlawanan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mazhab Ahlul Bait adalah mazhab yang setia, yang sangat setia kepada nas-nas Al-Quran dan nas-nas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak boleh berhadap-hadapan, dia tidak boleh berlawanan dengan nas Nabi. Ijtihad apabila berlawanan dengan nas Nabi, maka ijtihad itu harus dikalahkan. Ahlul Bait tidak menganut satu istilah bahwa kalau kalian salah dalam ijtihad maka kalian mendapatkan satu pahala, ya kan? Itu tidak ada. Kenapa? Karena dia berijtihad, artinya dia berpendapat melawan nas, nggak boleh. Kalau dia berijtihad dalam bingkai nas, itu boleh. Madhab yang benar itu adalah madhab yang itu. Dia berpendapat tapi dalam bingkai nas yang sahih. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau sudah dianya berijtihad, berpendapat, berlawanan dengan nas, itu jelas-jelas sebetulnya dia bertentangan dengan nas Nabi SAW. Karena itu kenapa misalnya kalau kita menganalisis sejarah, ya, kalau kita menganalisis sejarah, misalnya kita melihat orang-orang yang memerangi Imam Ali, bisa jadi mereka berkata bahwa orang-orang ini berijtihad, ya kan? Tapi ini ijtihad bukan menafsirkan nas, tetapi dia berijtihad melawan nas. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Ini jelas salah. Kenapa? Karena memerangi Imam Ali itu berarti dia melawan nas, gitu, ya kan? Memerangi Imam Ali adalah melawan nas selain daripada bughat, berarti dia melawan seorang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk merujuk kepadanya.